Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah karena kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita pada pagi hari ini masih sempat mengikuti perkuliahan pendidikan PAI di SMA. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 yaitu saya Khairuddin dan Fani Nurlaila akan mempresentasikan tentang pada Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang menjelaskan tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pertama itu, ini adalah surah Al-Maidah, yaitu yang berbunyi min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya itu yaitu oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum kepada bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Surah Al-Maidah ayat 32 ini menjelaskan berisi tentang bagaimana kita bagaimana menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ayat ini juga menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan. Dan sebaliknya, ayat ini juga menunjukkan besarnya untuk menjaga kehidupan manusia. Menjaga satu nyawa saja seakan-akan menjaga seluruh nyawa manusia. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, maksud dari menjaga kehidupan adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Selanjutnya, terakhir dari ayat ini mengecam kepada kaum Bani Israel karena mereka telah melakukan berbagai pelanggaran setelah mereka mengetahui keterangan yang jelas dari para rasul. Banyak di antara Bani Israel yang berlaku melampaui batas dalam melakukan pembunuhan dan tindak kejahatan. Dan ulah Bani Israel ini mentradisi dalam diri orang-orang Yahudi di masa Rasulullah, seperti Bani Qainuqa, Bani Quraizo, dan Bani Nadir. Bahkan mentradisi pula pada diri orang-orang Zionis Israel saat ini. Selanjutnya itu nilai yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 32, yaitu yang pertama ada toleransi. Toleransi ini adalah sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif, dan sebaliknya bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Contohnya itu menghargai dan menghormati agama orang yang dianut, serta selanjutnya tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Terus kemudian tidak melakukan tindakan diskriminasi pada seseorang yang berbeda suku.
Kemudian manfaatnya yaitu manfaat toleransi yaitu paling penting adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, dan ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga karena setiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Selanjutnya yaitu rukun. Rukun adalah suatu pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi, tidak adanya perselisihan dan pertikaian antar sesama manusia. Manfaatnya itu bisa membangun persaudaraan, saling bahu membantu, tolong menolong, menjauhi perselisihan, kemudian menjauhi pertikaian, menghormati pendapat, kemudian membuat keamanan lingkungan semakin terjaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani Nurlila. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Adapun contoh dari rukun yaitu ikut serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Yang kedua, aktif dalam kegiatan RW atau RW. Yang keempat, membantu tetangga yang mengalami musibah. Dan yang terakhir ada saling bersilaturahmi, karena semakin sering bersilaturahmi maka semakin memperpanjang pintu rezeki. Baik, selanjutnya ada tindak kekerasan. Kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain yaitu yang pertama, kekerasan emosional seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, dan mengalami perundungan atau pembulian. Yang kedua, ada kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, dirancap, atau diserang dengan senjata. Yang ketiga, ada kekerasan seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan atau kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar atau foto, video, atau teks kegiatan seksual. Lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, yaitu diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan. Adapun sikap menghindari tindak kekerasan yaitu yang pertama, selalu menghargai atau menghormati akidah orang lain. Yang kedua, selalu bersikap waspada dengan orang lain yang terlihat mencurigakan. Yang ketiga, selalu menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, selalu menghindari sikap egois, angkuh, dan sombong. Yang kelima, menjaga perasaan orang lain, jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Yang keenam, menerima kehadiran orang lain walaupun memiliki agama yang berbeda. Dan yang ketujuh, bersikap toleransi dalam hal apapun, termasuk hal beragama dan berteman. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin bisa diketik di grup ataupun di sini.
Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekali lagi dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada mungkin langsung kami tutup aja.
Ya baik, izin menjawab pertanyaan dari Siti Lutfiah, yaitu bagaimana tanggapan para pemakalah mengenai orang yang tidak rukun dan sanksi apa yang pantas diberikan. Menurut saya, tanggapan saya mengenai orang yang tidak rukun yaitu pasti banyaknya timbul kecemasan-kecemasan ya di hatinya, karena kalau tidak rukun membuat banyak kegaduhan di pikiran dan di hatinya, karena ketika orang tidak rukun ya pasti banyaknya kericuhan dengan orang lain. Ada juga beberapa yang akan terjadi dengan orang yang hidupnya tidak rukun, yaitu hidupnya pasti tidak tentram, hatinya selalu gelisah, mudah terkena hasutan, mudah timbul kecurigaan, dan mudah diadu domba, sehingga akan terjadi perpecahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Lalu sanksi apa yang pantas diberikan, yaitu mungkin lagi ke sanksi sosial, karena ketika seseorang biasanya itu lebih berpengaruh dirinya ketika dia telah menerima sanksi sosial dari orang-orang, karena ketika kita dapat sanksi sosial maka hidupnya akan diabaikan oleh orang lain, atau mungkin dipermalukan, atau mungkin tidak dianggap dan sebagainya. Itu saja menurut saya. Mungkin dari Khairuddin ingin menambahkan, silahkan. Baik, cukup itu saja. Bagaimana dengan saudari Siti Lutfiah? Mungkin mau ditambahkan atau bagaimana? Ya baik, sama-sama. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin langsung kami tutup saja, yaitu kami simpulkan bahwa intinya dari surah Al-Maidah ayat 32 ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian menunjukkan juga bagaimana besarnya dosa orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Dan kemudian sebaliknya juga menunjukkan besarnya pahala orang yang menjaga kehidupan manusia, menjaga satu orang nyawa dapat seperti seakan-akan menjaga nyawa seluruh manusia. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.